lagunya coba betapa hatiku. Adik-adik sebelum sambil persembahan kita angkat pujian kita betapa hatiku. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tentunya kita pagi hari ini masih dijaga oleh Tuhan ya. Itu semua karena kehebatan Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan oleh sebab itu kita mari bersatu di dalam doa sehingga kita boleh dimampukan, disukakan oleh Tuhan. Kita bersatu dalam doa ya anak-anak bau, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami datang ke hadapan-Mu bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan dan pertolongan Tuhan hingga pada saat ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini, pagi hari ini boleh menjadi kehidupan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak Bu, kita akan melihat firman Tuhan kita pada pagi hari ini, pada minggu ini kita akan membuka dari Keluaran 14 ayat 21 sampai 22 ya. Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Nah, Bu tunggu ya sambil membuka firman Tuhannya. Siapa yang sudah cepat membukanya, puji Tuhan ya. Nah, oleh sebab itu, Bu akan membacakan firman Tuhan untuk pagi hari ini, yaitu judulnya Menyeberangi Laut Tiberau. Nah, ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Sekian jauh anak-anak Bu firman Tuhan hari ini ya. Nah, di sini dikatakan lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur. Nah, adik-adik, anak-anak Bu, nah mengapa Musa sampai mengulurkan tangannya ke atas laut ya? Ada apa sebenarnya? Nah, kita lihat bahwa
pada saat itu bangsa Israel sedang terjepit. Mereka sedang membutuhkan pertolongan. Kenapa? Karena mereka dikejar-kejar oleh musuhnya. Siapakah itu musuhnya, anak-anak Bu? Nah, kita lihat pada gambar berikut ini ya. Nah, dari cerita ini kita dapat melihat gambar pertama bahwa kita melihat yaitu pada gambar pertama. Tema kita hari ini yaitu bersama Tuhan kita pasti menang. Kita tahu anak-anak Bu bahwa bangsa Mesir adalah musuh daripada bangsa Israel. Nah, kebebasan bangsa Israel tidak disetujui oleh bangsa Mesir yang dikuasai oleh Firaun pada saat itu. Nah, Firaun tidak setuju ya bangsa Israel keluar bebas dari Mesir ya, kebebasan mereka. Tuhan mengeraskan hati bangsa Firaun tadi ya. Nah, lalu dia bersepakat kepada seluruh Mesir. Nah, di sini dalam keadaan ini bangsa Israel sudah keluar, sudah berjalan mau menuju ke Kanaan. Nah, lalu karena Firaun tidak setuju, maka dia mengumpulkan prajuritnya, kemudian kereta-kereta berkuda untuk mengejar kembali bangsa Israel tadi ya. Lalu Firaun sudah mengumpulkan 600 prajurit dan kereta-kereta berkuda ya. Nah, di sini terjepitlah bangsa Israel ya, karena mereka bingung. Mereka mendengar dikejar-kejar dengan berkereta kuda ya. Mereka melihat ke belakang, ternyata sudah banyak prajurit dengan berkereta mengejar. Nah, mereka sudah bayangkan bagaimana di Mesir itu sebagai perbudakan. Mereka menderita sekali dibuat bangsa Mesir. Sementara anak-anak Bu, mereka sudah keluar dari Mesir mau menuju Kanaan, ternyata mereka dikejar. Nah, mereka bingung. Mereka kemudian bertanya kepada Musa yang pada saat itu yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah Musa. Nah, mereka bertanya-tanya, bagaimana ini Musa? Bagaimana, apakah kita akan selamat kembali? Mereka marah ya, mereka berputus asa ketika mereka dikejar karena di belakang mereka dikejar. Nah, kemudian mereka terjebak, anak-anak Bu ya, terjebak dengan yaitu ada laut di depan mereka ya. Mereka menuju ke tanah Kanaan, ada laut di berau. Bingung, mereka mau mundur, ada bangsa Mesir, mereka mau maju, ternyata di depan mereka ada laut di berau, yaitu laut yang sangat besar, yang sangat luas. Nah, mereka berputus asa. Aduh, Musa, bagaimana kita ini? Lalu Musa meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Musa melakukan sesuatu, meminta kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memerintahkan, yaitu Musa, diperintahkan Tuhan kepada Musa, angkatlah, kita lihat ini gambar keempat ya. Angkatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut tadi. Maka Musa melakukan, lihat anak-anak Bu ya. Musa mengangkat tangannya ke atas dan kemudian mengulurkan tangannya. Dan ini di laut ya anak-anak Bu ya. Semua mereka menyaksikan karena sebentar lagi bangsa Mesir, prajurit Mesir yang berkereta tadi sudah mau mendekat ya. Tapi mereka percayakan kepada Tuhan. Bangsa Israel menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Nah, lalu Musa mengangkat tangannya. Akhirnya apa yang terjadi anak-anak Bu? Lihatlah. Nah, laut di berau yang besar dan luas dan dalam tadi terbelah. Nah, ini situasinya malam ya anak-anak Bu ya. Malam. Nah, kemudian Tuhan lihat gambar kelima ya, hampir terbelah ya lautnya itu ya, udah hampir terbelah. Tuhan melakukan
melakukan semua itu. Lihat ya gambar 5, Tuhan melakukan semuanya itu, airnya itu dengan angin ya, dengan angin, supaya anginnya menguakkan, membuka. Angin timur dibuat Tuhan sekuat menguak-nguak ya, sehingga dapat membelah laut Teberau tadi ya. Nah, lalu kita lihat gambar ke-6 ya. Gambar ke-6, lihatlah. Nah, sekarang kita lihat kuasa Tuhan yang luar biasa sekali ya. Nah, kita lihat setelah angin bekerja dibuat Tuhan, terbelahlah laut tadi. Nah, kemudian menjadi jalan. Wah, hebat sekali Tuhan kita ya. Lihatlah anak-anak Bu. Nah, ada jalan di tengah-tengah laut tadi. Ada tanah kering sehingga mereka berjalan. Lalu Musa mengatakan kepada orang-orang bangsa Israel, lihatlah, mari kita berjalan di tanah yang kering ini, di laut Teberau ini katanya. Mereka dipimpin, lalu mereka berjalan. Yang nomor 7, mereka berjalan. Kelihatan ya anak-anak Bu ya. Mereka berjalan di laut Teberau. Terbelah 2 lautnya. Wah, luar biasa sekali. Tuhan kita itu hebat. Memang berkuasa luar biasa. Nah, terbelahlah lautnya. Mereka bisa berjalan anak-anak Bu. Nah, kiri kanannya itu air. Kiri kanan air sebagai tembok pemisah ya. Kiri kanannya sebagai tembok. Tanah mereka kering, tidak ada becek kering seperti tanah kering. Mereka berjalan. Nah, berjalan sampai mereka menyeberang. Mereka menyeberang, lalu mereka sampai di seberangan mereka. Nah, kemudian setelah mereka sampai, nah kemudian kita lihat bagaimana yang di belakang mereka, yaitu gambar yang ke-8 ya. Maka kata bangsa Mesir ya, bangsa Mesir tadi ya, yang mengejar bangsa Israel tadi, katanya, ayo, kata kayak gitu ya, ayo kita kejar bangsa Israel tadi, kata kayak gitu ya. Nah, mereka disangka mereka juga akan selamat seperti mereka. Nah, kalau bangsa Israel bisa berjalan di atas air laut tadi, disangka bangsa Mesir tadi, mereka bisa berjalan juga. Mereka juga berjalan di tanah yang kering itu. Tetapi Tuhan melakukan sesuatu kepada bangsa Mesir ya. Waktu mereka berjalan di tengah-tengah itu masih terbuka ya, lautnya tadi ya. Mereka berjalan juga, tapi bangsa Israel sudah sampai di keseberangan. Mereka berjalan di laut itu. Nah, Tuhan melakukan sesuatu, yaitu Tuhan membuat kereta-kereta kudanya, rodanya miring, sehingga berat mereka berjalan. Nah, mereka berkatakan, bagaimana ini, kata bangsa Mesir tadi, bagaimana ini kita bisa mengejar mereka? Kereta kita sudah tidak mampu, sudah berat, kata gitu ya. Lihat ini gambar 8 ya. Kita perhatikan gambar 8 anak-anak Bu. Nah, setelah bangsa Israel sampai ke seberang, lalu Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu Tuhan membuat bangsa Mesir tadi, yaitu kereta-kereta kudanya dibuatnya miring, sehingga kereta-kereta kudanya tidak bisa maju berjalan. Mereka berkata, bagaimana ini? Ayo kita lupakan bangsa Israel. Kita tidak usah mengejar mereka, karena mereka ada di pihak Tuhan, kata gitu ya. Tapi mereka terus ingin mengejar bangsa Israel tadi. Kita lihat gambar ke-9. Gambar 9 anak-anak Bu. Wah, ternyata mereka akhirnya semakin terjepit, semakin menutup. Akhirnya gambar ke-9, airnya semakin menutup. Yang tadi terbelah semakin bersatu. Nah, ketika airnya bersatu, sementara bangsa Mesir ada di tengah-tengahnya. Nah, apa yang terjadi kalau tadi laut Teberau tadi sudah bersatu? Maka celakalah seluruh orang-orang Mesir tadi yang mengejar bangsa Israel ya anak-anak
anak-anak Bu ya. Nah, lalu Tuhan katakan mereka udah terjepit hampir menutup laut Tiberaunya. Lihat yang ke-10, yang ke-10 lihat. Lalu Tuhan perintahkan Musa, angkat dan ulurkan tanganmu lagi. Nah, ketika Musa mengangkatkan tangannya lagi ke atas danau, ke atas laut Tiberau tadi, maka tertutuplah, bersatulah laut tadi, anak-anak Bu ya. Nah, kalau sudah bersatu apa yang terjadi? Mereka tenggelam semua ini ya. Gambar yang ke-11, mereka tenggelam, kuda-kuda mereka terbawa arus laut ya. Nah, mereka tidak ada yang selamat satupun dari seberangan mereka ya. Mereka menyeberang tidak selamat, tetapi bangsa Israel selamat ya. Kita perhatikan satu pun tidak ada yang selamat mereka ya. Nah, kemudian gambar ke-12, mereka melihat ada kereta-kereta kuda yang berantakan, yang berserak, kemudian banyak manusia yang mati. Bangsa Israel melihat, wah, betapa hebatnya Tuhan itu bekerja luar biasa bagi bangsa Israel. Nah, di situ mereka percaya ya anak Bu ya. Yang ke-13, mereka memuji Tuhan, mereka berpercaya, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau hebat bagi kami, Engkau sudah menolong kami. Mereka bebaskan. Nah, anak-anak Bu, dari sini bahwa tangan Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir ya. Nah, itulah anak-anak Bu yang bisa kita lihat gambar tadi. Nah, oleh sebab itu anak-anak Bu, kita kembali lagi ke firman Tuhan. Nah, dari cerita ini kita mau katakan, kita angkat tangan dulu ya, jempol, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, dari pelajaran firman Tuhan, yaitu tadi bahwa bangsa Israel menyeberang laut Tiberau. Nah, kita dapat melihat bahwa jika anak-anak bau di dalam Tuhan, tidak ada jalan buntu, tidak ada jalan yang tidak bisa dibukakan Tuhan. Nah, kalau adik-adik merasa terjepit atau merasa sesuatu yang tidak bisa dilakukan, atau melakukan segala sesuatu yang mungkin barangkali tidak ada jalan keluarnya, mari kita mencari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan ya anak-anak Bu ya. Kita datang kepadanya, kita minta pertolongannya seperti Musa tadi. Kemudian Musa tadi meminta kepada Tuhan pertolongannya. Nah, oleh sebab itu anak-anak Bu, jikalau kita sedang melakukan sesuatu yang tidak mungkin, mari datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kita panggil Tuhan, kita puji Tuhan, maka Tuhan akan memberi pertolongannya kepada kita. Karena tangannya berkuasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kita ya anak-anak Bu ya. Nah, baik anak-anak Bu, jadi bersama Tuhan kita pasti menang ya. Tidak ada yang kalah untuk Tuhan, selalu menang asal kita mau berserah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan mau melakukan kehendaknya lagi kepada kita ya anak-anak Bu ya. Nah, anak-anak Bu, sekian jauh firman Tuhan. Biarlah kita boleh merasakan di dalam hidup kita kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kemudian kita memuliakan Tuhan lewat pujian bahwa Tuhan itu hebat ya. Nah, oleh sebab itu anak-anak Bu, sekian jauh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada minggu hari ini boleh menguatkan kehidupan kita. Terlebih di masa-masa COVID ini ya, kita tidak boleh terjebak. Walaupun katanya new normal katanya, tapi kita tidak boleh terjebak. Kita tetap waspada ya, tetap waspada karena kehidupan kita bersama dengan COVID. Nah, oleh sebab itu mari kita kuatkan kehidupan kita bukan bersama COVID lagi, tapi kehidupan kita bersama Tuhan yang selalu menolong kita ya. Amin. Nah, oleh sebab itu anak-anak Bu, kita akan berdoa ya untuk penutupnya ya. Kita bersatu dalam doa.
Terima kasih ya Tuhan buat kasih anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kami, boleh kami rasakan dalam kehidupan kami betapa Engkau selalu menolong kami ketika kami melakukan suatu hal-hal yang tidak kami dapat lakukan. Biarlah kami selalu mencari Engkau Tuhan, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Sebagaimana bangsa Israel Tuhan, Engkau selalu menolong, demikian juga Tuhan akan menolong kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus kami sudah berdoa, amin. Demikian ibadah kita hari ini, kiranya kita penuh dengan sukacita. Buat anak-anak sekolah minggu semua, jangan lupa bersih-bersih, bantu orang tua di rumah, cuci tangan,